Pada tahun 2012, forum internet 4chan dihebohkan dengan sebuah link yang menampilkan rekaman live streaming webcam seorang wanita yang kesehariannya cuma berdiam diri di dalam kamar seluas 3 kali 5 meter. Karena nggak bergerak sama sekali, banyak orang yang mengira wanita ini sudah meninggal. Padahal sebenarnya wanita ini hanya tidur, tapi memang dalam posisi yang aneh dan juga dalam waktu yang sangat lama, lebih dari 12 jam. Siapa wanita ini dan kenapa dia merekam semua kegiatannya setiap hari? Langsung aja kita bahas. Welcome to Ruang Gelap. Informasi siapa wanita ini sebenarnya tidak diketahui, tapi dia diberi julukan atau nama Chip Chan. Chip Chan diketahui berasal dari Korea Selatan, berusia sekitar 30 tahun dan tinggal sendirian di apartemen. Sejak tahun 2006, Chip Chan rajin live streaming webcam yang menampilkan kegiatannya sehari-hari. Tapi kegiatannya sangat membosankan, cuman di rumah dan tidur. Kalau enggak tidur, dia cuman makan, mandi, kadang-kadang buka laptop. Nah, kenapa Chip Chan buka laptop? Ternyata dia menulis blog yang menceritakan tentang kehidupannya. Dan dari sinilah kita mengetahui kehidupan Chip Chan yang sebenarnya. Chip Chan cerita, dia nggak kerja karena ayahnya sudah meninggalkan harta warisan dengan jumlah yang sangat banyak. Dan sebelum meninggal, mendiang ayahnya bilang, Chip Chan harus menjaga harta warisan ini. Sayangnya kita nggak tahu apa harta warisannya. Yang jelas, kayaknya harta warisan ini sangat-sangat penting. Karena menurut pengakuan Chip Chan, seorang polisi jahat berinisial P menangkap dan menahan Chip Chan gara-gara harta warisan ini. Polisi P bahkan menanamkan chip ke dalam pergelangan kaki Chip Chan supaya Chip Chan tidak bisa kabur. Dan karena chip inilah dia diberi julukan Chip Chan. Chip Chan mengaku pikirannya dikontrol oleh polisi. Dan itulah alasan kenapa Chip Chan mengupload video-video kesehariannya di YouTube yang bernama Control Weapon Mind, yang berarti senjata pengendali pikiran. Nah, kalau kalian perhatikan video-video ini, kayak ada sesuatu di balik pintu yang ditumpuk dan ditutup-tutupi. Tapi entah apa yang ditutupi, apakah hartanya atau sesuatu yang memang tidak boleh dilihat. Oh ya, chip yang ditanamkan di dalam kakinya membuat Chip Chan sering tidur. Dan kemungkinan ada hubungannya juga dengan pengendalian pikiran tadi. Makanya Chip Chan bisa tidur meskipun dalam kondisi yang tidak nyaman dan dalam durasi yang tidak normal. Dan mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa nggak langsung dilaporin ke polisi aja? Chip Chan bilang, kalau masalah ini sampai bocor ke polisi, keamanan serta nyawanya akan terancam. Sejak awal, polisi P sudah memberikan ancaman ini dan Chip Chan yakin polisi P tidak bermain-main. Chip Chan benar-benar takut dia akan berada dalam bahaya. Cuman, karena video-videonya viral, salah satu warga Korea Selatan pernah melaporkan Chip Chan ke polisi untuk meminta perlindungan dan bantuan. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Pihak kepolisian Korea Selatan tidak menanggapi laporan ini secara serius. Pihak kepolisian yakin Chip Chan hanya mencari perhatian. Sedih banget ya. Jadi wajar, siapa dan kenapa Chip Chan melakukan apa yang dia lakukan didiskusikan oleh banyak orang di internet. Dan berikut beberapa teori gelapnya. Yang pertama, ini semua hanyalah gimmick. Chip Chan mengusili orang-orang di internet. Ada yang bilang Chip Chan sengaja melakukannya karena dia punya agenda tertentu. Salah satunya mempromosikan film atau game yang akan segera dirilis. Dan video-video ini adalah teaser atau gimmick yang nantinya akan menjadi promo peluncuran film atau game yang akan datang. Tapi menurut gue ini adalah teori yang cukup aneh. Chip Chan sudah melakukan live webcam sejak tahun 2006 dan sampai sekarang dia masih aktif mengupload video di YouTube. Bayangin, selama 16 tahun Chip Chan melakukan aktivitas ini, mana ada orang yang mau promosi selama 16 tahun. Dan sejauh ini, belum ada film atau game apapun yang diluncurkan. Siapa juga yang betah melakukan live webcam setiap hari selama bertahun-tahun? Kerjanya juga mengurung diri di kamar, tidak bersosialisasi dengan siapapun. Menurut gue teori ini agak terlalu tidak masuk akal kecuali yang terekam di dalam video bukan manusia. Maksudnya bisa jadikan boneka. Atau
Nggak tahu, yang jelas bukan manusia. Apalagi kalau kita lihat video-video dia tidur dalam posisi-posisi yang tidak nyaman berhari-hari, bertahun-tahun. Gue agak kurang yakin dengan teori ini, tapi gimana menurut kalian? Teori selanjutnya, Chip Chan mengalami masalah kesehatan mental. Banyak yang percaya Chip Chan mengalami kondisi gangguan mental skizofrenia, yang menyebabkan kenapa Chip Chan memiliki delusi dan paranoid, merasa dia selalu dimata-matai oleh seseorang yang sebenarnya tidak ada. Selain memiliki masalah mental skizofrenia, kemungkinan besar Chip Chan juga mengalami narkolepsi, yaitu penyakit yang membuat penderitanya selalu tidur dalam jangka waktu yang lama. Katanya, narkolepsi memang punya hubungan dengan skizofrenia. Kalau memang Chip Chan mengalami gangguan atau penyakit ini, kasihan banget karena dia tidak mendapatkan bantuan dan malah mengurung diri sendirian. Teori selanjutnya, Chip Chan menderita sindrom hikikomori. Hikikomori dalam budaya Jepang dikenal sebagai sindrom antisosial, di mana para penderitanya memilih untuk mengurung diri di rumah dalam jangka waktu yang sangat lama, biasanya dalam kurun waktu 6 bulan hingga bertahun-tahun. Gue yakin istilah hikikomori juga tidak asing bagi kalian. Dan teori selanjutnya, ini yang paling gelap. Chip Chan adalah korban perdagangan manusia. Maaf, gue agak kecilin dikit volumenya karena takut kena sensor. Seperti yang kalian ketahui, Chip Chan mengaku di pergelangan kakinya ada chip. Memang ada banyak netizen yang nggak percaya. Tapi, keberadaan perusahaan yang membuat chip untuk dimasukkan ke dalam tubuh manusia sudah dilakukan. Salah satunya oleh perusahaan bernama VeriChip yang ada di Amerika Serikat. Di Amerika, penggunaan chip ini dinilai legal dan sudah dianggap sebagai hal yang biasa karena dianggap bisa mempermudah kegiatan aktivitas manusia sehari-hari. Contohnya, kalau ingin belanja, kalau di sini sudah ada chip, tinggal di-scan aja, selesai, pembayaran berhasil. Bahkan katanya juga bisa membantu menyalakan TV tanpa remote. Yang paling sering gue dengar, chip dimasukkan ke hewan peliharaan. Biar kalau suatu hari menghilang, pemiliknya langsung bisa menemukan dan mengambil kembali hewannya yang tersesat atau dicuri oleh orang lain. Nah, pemakaian chip ini juga pernah legal untuk dipasang ke dalam tubuh anak-anak. Tapi katanya sudah diilegalkan. Ini gue juga kurang tahu. Yang jelas, maksud penjelasan ini membuktikan bahwa sebenarnya kesaksian Chip Chan bisa jadi benar, bukan sebuah kebohongan. Jadi, mari kita anggap pengakuan Chip Chan tentang chip dan juga tentang polisi P adalah benar. Kalau dipikir-pikir, kenapa polisi P harus memasangkan chip padahal dia mengincar harta? Kan bisa aja polisinya langsung ngambil harta Chip Chan terus membiarkan Chip Chan pergi. Kenapa juga polisi P membiarkan Chip Chan live streaming? Kenapa Chip Chan boleh nulis blog, boleh minta tolong dengan netizen? Aneh kan? Apakah polisi P membiarkan Chip Chan main internet karena yakin tidak akan ada satu orang pun yang percaya dengan ceritanya? Atau karena polisi P punya jabatan tinggi, jadi meskipun ada orang yang melaporkan insiden Chip Chan, tidak akan ada yang berani mengganggu polisi P? Tapi untungnya di mana? Apa motifnya? Apakah polisi P punya kelainan jiwa yang membuat dia senang menyiksa seseorang dan senang juga menampilkan penyiksaan orang ke orang-orang lain? Jadi polisi P sengaja mempertontonkan penyiksaan Chip Chan untuk semua orang. Ini dark banget. Well, sampai saat ini Chip Chan masih menjadi misteri dan enggak ada satupun warga Korea Selatan yang mengenalinya. Beberapa hari terakhir, gue baru aja ngecek YouTube Chip Chan masih aktif, dia masih upload beberapa video yang rata-rata menunjukkan kondisi kakinya yang jamuran. Yang kemungkinan besar disebabkan oleh kondisi apartemennya yang mulai menjadi sarang serangga dan bakteri. Kalau di video-video terakhir, Chip Chan terlihat berjemur, mungkin supaya kulitnya sembuh. Dan dari penjelasan video ini, apa tanggapan dan pendapat kalian? Apakah Chip Chan memang cuma mencari perhatian? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang dialami oleh Chip Chan? Jangan lupa tulis di kolom komentar bawah. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Lebih dan kurang gue mohon maaf dan thank you so much untuk kalian yang sudah nonton video Ruang Gelap, yang sudah selalu mendukung dan juga memberikan semangat. Dan untuk yang baru di channel ini, hai, salam kenal, welcome to the club. Kalau kalian ingin request dan memberikan rekomendasi kasus, silahkan tulis di kolom komentar bawah atau email ke misteriruanggelap@gmail.com. Kalian juga bisa follow Instagram kita di sini dan TikTok gue di sini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Bagikan juga ke teman-teman kalian. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.